와, 깡패다. 야, 이 개새끼야. 사고 치지 말라 그랬지. 가, 빨리. 야, 이거 똑바로 안 까? 죄송합니다. Berawal di sebuah distrik bernama Garibungsol pada Maret 2004. Orang-orang beraktivitas seperti biasanya, sampai tiba-tiba terjadi keributan antara dua orang yang keluar dari kafe. Polisi yang berada di sekitar hanya bisa memperingatkan tanpa bisa berbuat banyak. Sementara itu, detektif Ma yang tak sengaja lewat melihat kejadian itu. 잠깐만. 갖고 와, 이씨. Setelah itu, detektif Ma mendatangi TKP di mana terdapat kasus penusukan. Setelah sampai di sana, detektif Ma mengetahui korban adalah anak buah dari salah satu anggota geng, dan nama geng itu adalah geng Venom. 야, 니들 금방 죽이 많이 된다. Mengetahui kejadian itu, ketua geng Venom yaitu An Sung Tae segera bertindak untuk mengetahui dalang di balik penusukan anggotanya. 와, 깡패다. Namun, detektif Ma yang sudah tahu hal itu tiba-tiba datang dan berhasil mencegahnya. Detektif Ma pun menanyakan perihal penusukan tersebut. Tangan kanan Sung Tae yang bernama Do Sung Wo menduga pelakunya adalah anggota dari geng Isu. Tak mau berlama-lama, detektif Ma bersama anak buahnya segera melakukan penggerebekan ke markas geng Isu dan berhasil menangkap tersangka penusukan. 아, 좋아야 뭐 개새끼. Adegan berpindah di mana ada seorang anak buah geng Venom yang sedang ditagih hutang. Ketiga orang ini berasal dari Cina yang diketuai oleh Jiang Chen. 그 돈 갚기 전에 죽고 싶어도 못 죽는다. 알았어? Setelah penangkapan itu, detektif Ma menginterogasi anak buah geng Isu yang ditangkapnya. 야, 병식아. 네. 진실의 방으로. 똑바로. 없다 이거 진짜. Setelah itu, detektif Ma ditemani Byung Sik menemui ketua geng Isu. 감쪽 같다 야. 네, 아닙니다. 뭐? Detektif Ma ingin menamaikan ketua geng Venom dan ketua geng Isu agar tidak semakin lebar permasalahannya. 진심으로 해, 진심으로. 하나, 둘, 셋. 무슨 일이야? Ketua geng Venom yang sebenarnya masih kesal dengan ketua geng Isu tiba-tiba mendapat telepon oleh anak buahnya yang meminta tolong. Sesampainya di sana, Sung Tae sudah ditunggu oleh Jiang Chen. Setelah tahu permasalahannya, Sung Tae tidak terima dan tiba-tiba mengetahui bosnya sudah mati. Sung Wo yang tinggal seorang diri tak berani melawan dan akhirnya menjadi anak buah Chen. Sementara itu di tempat lain, detektif Ma diundang oleh Hwan Chung Sik. Diketahui, Chun Sik ini adalah ketua geng yang mengelola tempat karaoke. Chun Sik mengundang detektif Ma untuk mencari informasi tentang orang-orang Cina yang selalu berbuat onar di kawasan geng Korea. Detektif Ma yang tidak ingin Chun Sik ikut campur awalnya ingin pergi, namun 이 새로운 애기들 소개해드리겠습니다. 그래. 쌍남. 상남자. dalam keadaan tertidur karena mabuk, detektif Ma dikejutkan oleh seorang wanita penghibur yang memberitahu banyaknya polisi yang datang. Ternyata telah terjadi keributan yang menyebabkan seorang manajer di tempat itu terluka. Detektif Ma yang tak mau diketahui dirinya sedang berada di tempat karaoke pun berusaha menyelinap agar tidak ketahuan. 야, 임마! 너 빨리빨리 좀 다녀, 임마. Setelah mendapat info dari saksi mata, detektif Ma, Kapten Jun, dan anak buahnya segera memeriksa rekaman CCTV. Di sini diketahui pelakunya adalah kelompok Chen. 맞네. 햄요 와 있습니까? 한다 데스크란 놈이. 저 사람 누구지? Kejadian di tempat karaoke dengan cepat tersebar ke seluruh geng di Korea. Sementara itu, detektif Ma mendapat info dari informannya kalau geng Venom diambil alih geng Black Dragon, yaitu kelompok orang Cina yang dipimpin oleh Jiang Chen. Detektif Ma juga mendapat kabar tentang penemuan jasad dan langsung bergegas ke TKP. Ternyata itu adalah mayat Sung Tae, ketua geng Venom. Chen dan anak buahnya mendatangi tempat judi milik Jiang Isu. Di sana mereka berulah.
Jang Isu yang dikabari anak buahnya pun datang dengan pengawalan. 여기는 우리한테 넘기라. Sementara Jang Isu dan Chen bicara empat mata, di luar anak buah Jang Isu sudah dihabisi. Hal itu membuat Jang Isu dengan terpaksa menyerahkan tempat itu pada Chen. Jasad ketua geng Venom pun diotopsi oleh dokter forensik. Kapten John ingin detektif Ma segera menyelesaikan kasus ini karena ia sedang dalam promosi kenaikan pangkat. 수저벌써 월말인데. 그래도 돈 좀 줘. 자, Sementara itu, Chen mulai melebarkan wilayah kekuasaannya, lalu mereka berkumpul di sebuah kafe milik istri Sungwo. Sungwo diberi uang karena berhasil menunjukkan wilayah-wilayah strategis untuk dikuasai dan menyuruhnya pergi menghibur diri. 술이나 갖고 와. Sementara itu, istri Sungwo berada di kafe bersama Jang Chen. 그 성깔 좀 고쳐야겠다. Merasa akan terjadi sesuatu antara Chen dan istrinya, Sungwo hanya bisa pasrah menunggu di luar. Hal itu membuatnya dendam pada Jang Chen. Keesokan harinya, ketika detektif Ma sedang makan bersama anak buahnya, tiba-tiba masuklah Chen dan anak buahnya. Detektif Ma segera menyusun rencana untuk menangkapnya. Namun sayang, rencana mereka gagal karena Chen berhasil melarikan diri. Sungwo memarahi istrinya karena telah berselingkuh dengan Jang Chen. Suara ketukan pintu membuat Sungwo berhenti, dan ketika dibuka, Sungwo disiksa oleh Chun-sik untuk mengetahui di mana keberadaan Chen. Awalnya, Sungwo bersikeras tutup mulut, namun pada akhirnya ia berkata dirinya sendiri yang akan menghabisi Chen karena istrinya sudah diganggu. Kang Hong-suk mendapat perawatan di rumah sakit. Detektif Ma dan anak buahnya datang menjenguk. Hong-suk kemudian mengajak detektif Ma untuk bicara. Hong-suk ingin pindah bagian menjadi intel, karena apa yang dialaminya setelah bertugas di lapangan, ia merasa takut. Detektif Ma pun segera mengiyakan dan tidak mau memaksanya untuk kembali di kesatuannya. Malam harinya, ketika sedang makan di kedai langganannya, Wong Oh yang bekerja di kedai itu melihat luka detektif Ma dan mengobatinya. Di sebuah tempat judi, terjadi keributan di mana tempat yang dikuasai Chen diserang oleh anak buah Jang Isu. Yang Tae dan Sukrak yang mengetahui hal tersebut datang dan ingin membuat perhitungan dengan Jang Isu. Jang Isu yang dari awal berniat menjebaknya pun segera mengumpulkan anak buahnya untuk menangkap Yang Tae dan Sukrak. Polisi yang juga sedang mengawasi mereka pun segera mengikuti Jang Isu dan kelompoknya. Yang Tae dan Sukrak pun disergap oleh geng Isu dan keributan pun terjadi. Namun tidak berlangsung lama, karena detektif Ma datang dan menyuruh geng Isu pergi. 야, 이 개새끼야. 사고 치지 말라 그랬지. 가 빨리. Namun sayang, detektif Ma hanya berhasil meringkus Sukrak, sementara Yang Tae berhasil meloloskan diri dan memberitahu Chen masalah tersebut. 야, 이게 우리 전 변호사라고 인사. Sukrak pun dibawa ke kantor polisi. Di sana, ia diinterogasi oleh detektif Ma. Sukrak yang bersikeras tutup mulut pun disiksa agar mau mengakui dan memberitahu keberadaan Chen. Namun, Sukrak tetap bungkam. Di acara ulang tahun ibunya Jang Isu, Chen menyusup ke dalam acara. Dalam keadaan kacau, Chen pun datang dan menghabisi beberapa anak buah Jang Isu sampai tinggal Isu dan Chen berdua. Sementara itu, di markasnya, Kapten Jun menjadi stres perihal promosinya, sehingga terjadi perselisihan kecil dengan anak buahnya. 나가서 차지할 거 아니야. 여긴 뭡니까 그럼? Detektif Ma segera melerai dan menenangkan Kapten John. 너나 나나 강력반 15년째 너 알면서 왜 그러냐 자꾸. Tiba-tiba Byung-sik mendapat telepon. Kapten John dan Detektif Ma dipanggil Kapol. 인사해. 여기는 서울청 강수대 강 팀장. Kapol menjelaskan, kasus ini akan dilimpahkan ke unit pembunuhan dan Interpol Cina. Ternyata, Chen dan kaki tangannya adalah buronan Cina. Merasa tidak terima, Kapten John dan Detektif Ma membujuk Kapol agar mereka bisa menyelesaikan kasus ini. 이게 신문에 대문짝만하게 날 것. 그래서 몇 명 잡을 건데? 25명. 예, 25명. 최소 25명. Mendengar bujukan yang menggiurkan, Kapol memberi mereka waktu 10 hari untuk menangkap semua yang terlibat. 백시 100개고 지하에 룸사롱. Di lain tempat, Jang Chen sedang bertransaksi dengan pengusaha untuk membereskan geng kecil. Ia ditawari upah $500.000, namun Chen menolak dan meminta $1 juta. Sang pengusaha pun menyetujui dengan syarat Chen juga harus menghabisi Chun-sik pemilik karaoke.
Sementara itu, Sung Woo yang sejak awal pertemuan menunggu di mobil telah menyusun rencana untuk menyerang Chen yang dibantu oleh anggota Chun-sik. Chen dan Yang Tae pun berhasil lolos, tapi di tengah jalan, Sung Woo yang menyimpan dendam mencoba membunuh Chen. Tapi Sung Woo sendirilah yang akhirnya terbunuh. Setelah kejadian tersebut, Chen menuju ke kafe istri Sung Woo untuk mengobati Yang Tae. Di sana, ia menanyakan perihal yang disembunyikan Sung Woo. 내한테 뭐 숨기는 게 있지? 뭐 말이요? Istri Chun Woo kemudian memberitahu beberapa hari yang lalu, anak buah Chun-sik datang memukuli suaminya. 아시다시피 요새 흑룡파 애들이 좀 난리잖아요. Keesokan harinya, Detektif Ma dan anak buahnya mengumpulkan warga di kedai langganannya. Detektif Ma meminta warga bahu-membahu menolong polisi untuk memberitahu semua info tentang geng. Awalnya, para warga menolak untuk membantu. Namun, setelah mendapat motivasi dari Wong Oh, akhirnya mereka menyetujui untuk membantu kepolisian. 이 사진 있는 놈들은 원래 독사포였습니다. Informasi dan bukti-bukti pun dikumpulkan untuk menangkap geng Black Dragon yang dikuasai oleh Chen. Kapten John dan Detektif Ma segera menyusun rencana. Namun, di saat sedang menyusun rencana, Hong Suk datang memberitahu Detektif Ma bahwa Sukrak akan dideportasi ke Cina untuk dihukum di sana. 이제 얘기하면 내가 한국 감방에 넣어줄게. 그럼 너 기껏해야 몇 달이면. Kemudian, Detektif Ma mengajak Sukrak untuk kerjasama, karena jika dideportasi ke Cina, maka ia akan dihukum mati. Tapi Sukrak tetap tak menghiraukan Detektif Ma. Sukrak kemudian dibawa oleh 2 orang polisi Cina yang ternyata adalah informan Detektif Ma yang menyamar untuk mengelabui Sukrak. 小心点，好。 Di sana, mereka berhasil meyakinkan Sukrak agar bisa menemukan orang yang bisa menjual narkoba yang mereka miliki. Dan tentu tujuannya adalah untuk menangkap Chen. Lalu Sukrak pun dibebaskan. Sukrak yang telah dibebaskan kemudian menemui Chen dan memberitahu tentang polisi tersebut pada Chen. Chen awalnya tidak percaya dan merasa ada yang janggal. Namun Sukrak berhasil meyakinkan Chen dengan memberinya sampel narkoba yang diberikan tadi. Lalu Sukrak pun menghubungi sang informan untuk melakukan pertemuan. Detektif Ma dan anak buahnya segera menyisir tempat pertemuan antara informannya dengan Chen. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sukrak datang bersama beberapa orang anak buahnya. Detektif Ma pun dengan cepat meringkus mereka semua. Namun sayang, Chen tidak berada di situ. Chen bersama anak buahnya yang lain menyerang tempat karaoke yang dikuasai Chun-sik. Terjadi keributan di mana Chun-sik mencoba melarikan diri, namun Chen berhasil menangkapnya. Keributan antara Chen dan Chun-sik membuat polantas di sekitar datang. Chen pun melarikan diri meninggalkan Chun-sik dalam kondisi terluka. Sementara itu, Hong Suk yang secara kebetulan berada di situ, melihat Chen yang kabur segera mengikutinya dan memberitahu Detektif Ma. Sesampainya di tempat persembunyian, Chen segera berkemas, dan ketika akan pergi, Hong Suk muncul untuk menghadangnya, dan tiba-tiba... Chen berhasil lolos kembali. Ia pergi ke sebuah kedai yang ternyata kedai itu adalah tempat langganan Detektif Ma. Pemilik kedai yang mengetahui siapa Chen memberi isyarat kepada Wong Oh untuk menelpon Detektif Ma. Namun sayang, nomor Detektif Ma tidak bisa dihubungi. Chen kemudian menelpon pengusaha untuk meminta upahnya sebesar $1 juta. Namun tak disangka, ia menemukan foto-foto kegiatan anak buahnya di tempat itu. Detektif Ma yang sedang mencari keberadaan Chen tak sengaja melihat pintu kaca kedai langganannya pecah. Detektif Ma menemukan pemilik kedai dan Wong Oh terluka, lalu segera membawa mereka ke rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, Wong Oh memberi info kepada Detektif Ma bahwa Chen akan kabur ke Cina. Chen kemudian menemui pengusaha untuk mengambil upahnya. Ia mendapat tiket dan uang dalam bentuk tabungan, dan segera pergi ke bandara. Di sana, ia membersihkan dirinya di toilet, dan ketika keluar, Chen terkejut karena Detektif Ma sudah berada di sana.
Chen akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kapten Jun datang bersama polisi lain dan membereskan semuanya. 상사 되세요? 예. 아, 화장실이 너무 많이 망가져서. Setelah itu, Chun-sik menelpon detektif Ma. Ia mengatakan sudah tidak berhutang apapun karena sudah memberitahu lokasi Chen di bandara. 자, 살살아 임마. Di akhir film, akhirnya Hong Suk kembali bertugas di unit detektif Ma, lalu merayakan kesuksesan misi mereka dan film pun selesai. 이게 뭔 일이냐 이게?